Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, di video kali ini saya ingin membuat sebuah percobaan yaitu tentang momentum dan hukum kekekalan momentum. Nah, yang pertama kita membutuhkan alat dan bahannya yaitu 2 buah bola yang bermassa 0,005 kg dan kelereng yang bermassa 10 gram, dan selanjutnya ada stopwatch, dan yang terakhir ada penggaris. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan percobaan untuk mengukur momentum dari suatu benda. Nah, momentum ini merupakan suatu besaran yang berhubungan dengan massa dan kecepatan suatu benda. Nah, di sini kita akan melihat tumbukan dari 2 buah bola dan tumbukan dari 2 kelereng. Pada percobaan yang pertama, kita menggunakan kelereng dengan massa 10 gram dan pada jarak 30 cm. Kita ukur jaraknya 30 cm. Lalu kita gerakkan serta kita nyalakan stopwatchnya. Selanjutnya kita ukur jarak kelereng sesudah tumbukan. Yaitu 41 cm. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan bola yang massanya 5 gram. Nah, untuk jaraknya kita sama seperti pada kelereng, yaitu 30 cm. Nah, kita gerakkan bola dan kita nyalakan stopwatchnya. Nah, selanjutnya kita ukur jarak bola sesudah tumbukan. Yaitu 40 cm. Nah, selanjutnya kita buat satu tabel pengamatan. Nah, di sini kita akan menghitung V aksen, P dan P aksen. Nah, di sini pertama kita cari V pada kelereng, S seperti hasilnya 0,83. Nah, ini V aksen, kecepatan sesudah tumbukan yaitu S aksen per T aksen sama dengan 0,088. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja yang sudah diketahui di tabel pengamatan yang sudah kita lakukan di percobaan. Nah, untuk mencari momentum, ini momentum sebelum tumbukan. Kita gunakan kecepatan sebelum tumbukan yaitu 0,83. Nah, 0,01 ini massanya kali 0,83 yaitu hasil akhirnya 0,0083. Nah, ini untuk momentum sesudah tumbukan. Kita hitung M kali V aksen sama dengan hasil akhirnya 0,088. Nah, untuk pada bola ini sama rumusnya seperti pada kelereng. Untuk diketahuinya kita seperti yang sudah diketahui di tabel pengamatan. Nah, di sini sudah dapat hasilnya V sama dengan 0,63, V aksen sama dengan 0,04, P sama dengan 0,00325 dan P aksen sama dengan 0,002. Nah, di sini kita masuk hasilnya ini kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Nah, di sini sudah saya masukkan. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa setiap 2 buah benda yang bertumbukan yang massanya sama, 2 buah benda yang massanya sama dengan jarak yang sama, dia akan mengalami tumbukan. Yang mengalami tumbukan akan mengalami momentum. Nah, di sini kita dapat momentum sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Nah, untuk percobaan yang kedua kita akan melihat
hukum kekekalan momentum, yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sebelum sama dengan momentum sesudah tumbukan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa saat dua buah benda yang bermassa sama dan jarak yang sama mengalami tumbukan, maka akan terjadi momentum. Nah, yang kedua, sebelumnya kita sudah melihat jumlah kelereng sebelum tumbukan sama dengan jumlah kelereng yang terlontar sesudah tumbukan. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini terjadi apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Contoh gaya luar yang mempengaruhi hukum kekekalan momentum yaitu gaya gesek. Nah, misalnya kita menggelindingkan kelereng di tanah, maka di tanah tersebut terjadi gaya gesek yang besar, maka di situ tidak terjadi hukum atau tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, sedangkan di praktikum kita menggelindingkan kelereng di lantai yang kecil, lantai yang licin seperti keramik, maka di situ gaya geseknya terlalu kecil sehingga hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Cukup sekian percobaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.